Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devalian Eksanova dengan NPM 22106312500043 dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan mereview tugas yang telah diberikan oleh dosen saya mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas 3. Langsung saja pada tugas 1 saya diberikan tugas yaitu identifikasi analisis pada sistem foreign exchange, perpajakan, dan perbankan. Pada sistem perbankan yang saya analisis yaitu aplikasi BTN Mobile. Visi BTN Mobile adalah menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Misi BTN Mobile yang pertama, secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak. Yang ketiga, menjadi home of Indonesia's best talent. Yang keempat, meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh. Yang kelima, menjadi mitra keuangan pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital. Selanjutnya, fitur pada BTN Mobile. Yang pertama ada pulsa dan data, yang kedua e-voucher, yang ketiga uang elektronik, yang keempat top up, yang kelima listrik prepaid. Selanjutnya analisis sistem pada aplikasi BTN Mobile. Yang pertama pengumpulan data. BTN Mobile mengumpulkan data yang dapat mencakup informasi mengenai jenis pembayaran yang disupport, frekuensi transaksi, jumlah transaksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi dalam BTN Mobile mencakup semua perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Ini bisa termasuk server, jaringan komunikasi, pusat data atau data center, dan perangkat keras lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data nasabah. Infrastruktur ini memiliki redundansi dan ketersediaan yang tinggi untuk memastikan ketersediaan layanan 24/7. Yang ketiga ada keamanan. Yang pertama enkripsi data. Enkripsi adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca atau terenkripsi, kecuali oleh penerima yang memiliki kunci enkripsi yang benar. Saat data dikirimkan melalui BTN Mobile, baik itu informasi login, detail transaksi, atau data pribadi, data tersebut dienkripsi untuk melindungi dari intersepsi oleh pihak yang tidak sah. Selanjutnya ada keamanan autentikasi pengguna. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke akun mereka. BTN Mobile biasanya menggunakan kombinasi autentikasi seperti penggunaan kata sandi atau PIN, autentikasi 2 faktor atau 2FA, atau biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Yang ketiga ada keamanan proteksi terhadap phishing. Sistem keamanan BTN Mobile memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau mencegah upaya phishing. Ini termasuk memperingatkan pengguna tentang tautan atau pesan mencurigakan yang dapat mencoba mengelabui mereka untuk mengungkapkan informasi pribadi atau kata sandi. Dan keamanan pemantauan transaksi mencurigakan. Sistem keamanan dapat memantau transaksi nasabah untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Jika ada transaksi yang mencurigakan seperti penarikan dana besar-besaran atau aktivitas yang tidak sesuai dengan pola sebelumnya, sistem dapat memberikan peringatan atau memerlukan verifikasi tambahan. Dan
Analisis sistem keamanan yang terakhir yaitu firewall dan proteksi jaringan. Firewall dan perlindungan jaringan digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan data. Ini membantu melindungi BTN Mobile dari serangan siber yang berpotensi merusak. Selanjutnya ada analisis yang keempat, yaitu analisis kelengkapan fitur. Sistem pembayaran BTN Mobile memiliki fitur-fitur pembayaran yang diperlukan oleh pengguna, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Tersedia dengan baik dan berfungsi dengan baik. Yang kelima ada analisis sistem integrasi dengan pihak ketiga. Sistem ini terintegrasi dengan penyedia layanan pihak ketiga, seperti penyedia pembayaran atau penyedia layanan telekomunikasi. Selanjutnya saya akan membahas analisis sistem perpajakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Signal. Yang pertama ada tentang aplikasi Signal. Aplikasi Signal Samsat adalah aplikasi pelayanan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibangun oleh Korlantas Polri. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 2 Maret 2023 dan sudah dapat digunakan di 33 provinsi di Indonesia. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Signal Samsat antara lain, yang pertama, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua, pengesahan STNK tahunan. Yang ketiga, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ. Yang keempat, cek informasi kendaraan bermotor. Yang kelima, cek status pembayaran pajak. Dan yang terakhir, layanan aduan. Aplikasi Sinyal Samsat dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan App Store. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan nomor telepon dan email. Setelah akun dibuat, pengguna dapat langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi Signal Samsat. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi Sinyal Samsat. Selanjutnya, masuk ke akun pengguna. Jika belum memiliki akun, bisa daftar terlebih dahulu. Yang ketiga, pilih menu pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, masukkan nomor polisi kendaraan dan pilih jenis kendaraan. Lalu pilih tahunan pajak. Lalu masukkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, pilih metode pembayaran, lalu konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, pengguna akan mendapatkan bukti pembayaran elektronik atau e-bukti. E-bukti ini dapat digunakan untuk pengesahan STNK tahunan. Aplikasi Sinyal Samsat merupakan salah satu inovasi dari Korlantas Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Berikut adalah beberapa keunggulan aplikasi Sinyal Samsat. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, aman dan terpercaya. Yang keempat, mendukung berbagai metode pembayaran. Selanjutnya ada analisis sistem aplikasi Sinyal. Aplikasi Sinyal Samsat bekerja dengan memanfaatkan beberapa sistem, yaitu Sistem Informasi Kendaraan Bermotor atau SIMK Polri yang digunakan untuk menyimpan data kendaraan bermotor dan pemiliknya. Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor atau SIPK Bapenda yang digunakan untuk menyimpan data pajak kendaraan bermotor. Lalu ada Sistem Pembayaran Elektronik atau SPBE yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja sistem aplikasi Sinyal Samsat. Yang pertama, pengguna membuat akun di aplikasi Sinyal Samsat. Selanjutnya, pengguna memasukkan data kendaraan bermotornya di aplikasi Sinyal Samsat. Yang ketiga, aplikasi Sinyal Samsat melakukan verifikasi data kendaraan bermotor dengan SIMK Polri. Lalu aplikasi Sinyal Samsat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengguna memilih metode pembayaran.
Lalu selanjutnya, aplikasi Sinyal Samsat melakukan transaksi pembayaran melalui SPBE. Setelah pembayaran berhasil, pengguna akan mendapatkan e-bukti. Pada tahap verifikasi data kendaraan bermotor, aplikasi Sinyal Samsat akan melakukan pencocokan data nomor polisi kendaraan dengan data di SIMK Polri. Jika data cocok, aplikasi Sinyal Samsat akan melanjutkan ke tahap perhitungan pajak. Pada tahap perhitungan pajak, aplikasi Sinyal Samsat akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan data kendaraan bermotor dan jenis pajaknya. Pada tahap pemilihan metode pembayaran, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, seperti melalui bank, dompet digital, atau kartu kredit. Pada tahap transaksi pembayaran, aplikasi Sinyal Samsat akan melakukan transfer dana dari rekening pengguna ke rekening kas daerah. Setelah pembayaran berhasil, pengguna akan mendapatkan e-bukti yang dapat digunakan untuk pengesahan STNK tahunan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis sistem foreign exchange. Pada analisis ini, saya menggunakan aplikasi MIFX. Yang pertama, fitur pada aplikasi MIFX. Aplikasi MIFX atau MIFX menyediakan berbagai fitur untuk membantu pengguna dalam melakukan transaksi trading, seperti pembukaan akun dan deposit, transaksi trading, analisis teknikal dan fundamental, edukasi trading, layanan pelanggan, dan fitur pembukaan akun dan deposit. Fitur ini digunakan untuk membuka akun dan melakukan deposit. Untuk membuka akun, pengguna perlu memasukkan data pribadi, seperti nomor telepon atau email, dan alamat. Setelah akun dibuat, pengguna dapat melakukan deposit dengan menggunakan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital, dan kartu kredit. Yang selanjutnya ada fitur transaksi trading. Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi trading, seperti yang pertama order entry. Fitur ini biasanya digunakan untuk memasukkan order trading. Yang kedua ada order management. Fitur ini digunakan untuk mengelola order trading yang telah dimasukkan. Yang ketiga ada order execution. Fitur ini digunakan untuk mengeksekusi order trading. Yang terakhir, ada fitur analisis teknikal dan fundamental. Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan trading, seperti yang pertama ada chart. Aplikasi MIFX menyediakan berbagai jenis chart untuk menganalisis pergerakan harga. Yang kedua ada indikator. Aplikasi MIFX menyediakan berbagai indikator teknikal untuk menganalisis pergerakan harga. Yang ketiga ada news. Aplikasi MIFX menyediakan berita dan analisis fundamental untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan trading. Selanjutnya ada fitur edukasi trading. Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna dalam mempelajari trading forex, komoditi, dan indeks. Seperti yang pertama, video tutorial. Aplikasi MIFX menyediakan video tutorial untuk mempelajari dasar-dasar trading forex, komoditi, dan indeks. Yang kedua ada artikel. Aplikasi MIFX menyediakan artikel untuk mempelajari berbagai strategi trading. Yang ketiga ada webinar. Aplikasi MIFX mengadakan webinar untuk mempelajari trading forex, komoditi, dan indeks secara langsung dari ahlinya. Selanjutnya ada fitur layanan pelanggan. Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Seperti yang pertama, live chat. Aplikasi MIFX menyediakan live chat untuk berkomunikasi dengan customer service secara langsung. Yang kedua ada email. Aplikasi MIFX menyediakan email untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan.
Yang ketiga ada telepon. Aplikasi MIFX menyediakan nomor telepon untuk menghubungi customer service. Berikut adalah yang selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa fitur utama aplikasi MIFX. Yang pertama, fitur pembukaan akun dan deposit. Proses pembukaan akun dan deposit di aplikasi MIFX sangat mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan melakukan deposit dengan menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Selanjutnya ada fitur transaksi trading. Aplikasi MIFX menyediakan berbagai fitur untuk melakukan transaksi trading, seperti order entry, order management, dan order execution. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi trading. Selanjutnya ada fitur analisis teknikal dan fundamental. Aplikasi MIFX menyediakan berbagai alat analisis teknikal dan fundamental untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan trading. Alat-alat ini dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan harga dan menentukan peluang trading. Selanjutnya ada fitur edukasi trading. Aplikasi MIFX menyediakan berbagai materi edukasi trading untuk membantu pengguna dalam mempelajari trading forex, komoditi, dan indeks. Materi-materi ini dapat digunakan untuk mempelajari dasar-dasar trading, strategi trading, dan berita pasar. Yang selanjutnya ada fitur layanan pelanggan. Aplikasi MIFX menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Layanan pelanggan tersedia melalui live chat, email, dan telepon. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai analisis sistem. Yang pertama pada fitur pembukaan akun dan deposit. Fitur pembukaan akun dan deposit pada aplikasi MIFX bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi MIFX dan memilih menu daftar. Selanjutnya, pengguna mengisi formulir pendaftaran dengan data-data pribadi seperti nomor telepon, email, dan alamat. Selanjutnya, pengguna melakukan verifikasi identitas dengan menggunakan foto KTP dan selfie. Dan yang terakhir, pengguna melakukan deposit dengan menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Fitur transaksi trading. Fitur transaksi trading pada aplikasi MIFX bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengguna memilih menu trading. Selanjutnya, pengguna memilih instrumen trading yang ingin diperdagangkan. Yang ketiga, pengguna memasukkan order trading seperti jenis order, harga, dan volume. Pengguna mengelola order trading yang telah dimasukkan seperti membatalkan, mengubah, atau menutup order. Pengguna mengeksekusi order trading. Dan yang terakhir, fitur analisis teknikal dan fundamental. Fitur layanan pelanggan pada aplikasi MIFX bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, live chat. Pengguna dapat berkomunikasi dengan customer service secara langsung melalui live chat. Yang kedua, email. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui email. Yang ketiga, telepon. Pengguna dapat menghubungi customer service melalui telepon. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai cara kerja masing-masing fitur. Fitur pembukaan akun dan deposit. Proses pembukaan akun dan deposit pada aplikasi MIFX menggunakan sistem back-end yang terhubung dengan sistem front-end. Sistem back-end akan memverifikasi data pengguna dan memproses transaksi deposit. Sedangkan sistem front-end akan menampilkan informasi mengenai status akun dan saldo pengguna.
Kedua ada fitur transaksi trading. Fitur transaksi trading pada aplikasi MIFX menggunakan sistem order management untuk mengelola order trading yang telah dimasukkan. Sistem order management akan memproses order trading sesuai dengan jenis order dan harga yang ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur analisis teknikal dan fundamental. Fitur analisis teknikal dan fundamental pada aplikasi MIFX menggunakan data pergerakan harga dari pasar forex, komoditi, dan indeks. Data ini akan dianalisis oleh sistem analisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Lalu ada fitur edukasi trading. Fitur edukasi trading pada aplikasi MIFX menggunakan berbagai sumber materi seperti video tutorial, artikel, dan webinar. Materi-materi ini akan diakses oleh pengguna melalui sistem pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fitur layanan pelanggan. Fitur layanan pada aplikasi MIFX menggunakan sistem komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan customer service. Sistem komunikasi ini dapat berupa live chat, email, atau telepon. Jadi, itulah review tugas pertama, yaitu identifikasi analisis pada sistem foreign exchange, perpajakan, dan perbankan. Yang selanjutnya, saya akan mereview tugas kedua, yaitu identifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan meninjau layanan bank digital dan layanan fintech yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya menganalisis layanan fintech yaitu ShopeePay. ShopeePay diluncurkan pada tahun 2016 sebagai fitur pembayaran di aplikasi Shopee. Pada awalnya, ShopeePay hanya dapat digunakan untuk membayar belanja online di Shopee. Namun, seiring dengan perkembangannya, ShopeePay kini dapat digunakan untuk berbagai transaksi, baik online maupun offline. Pada tahun 2021, ShopeePay diluncurkan sebagai aplikasi dompet digital mandiri. Maksud saya adalah dompet digital mandiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna ShopeePay. Selanjutnya, ShopeePay menawarkan berbagai fitur. Yang pertama ada fitur transfer. ShopeePay dapat digunakan untuk melakukan transfer antar bank, transfer sesama bank, dan transfer instan. Fitur kedua adalah fitur pembayaran. ShopeePay dapat digunakan untuk membayar tagihan, belanja online, dan transaksi offline. Yang ketiga ada fitur investasi. ShopeePay menawarkan berbagai produk investasi seperti reksadana, deposito, dan emas digital. Selain fitur-fitur tersebut, ShopeePay juga menawarkan berbagai fitur menarik lainnya, seperti ShopeePay Later. ShopeePay Later adalah fitur pinjaman instan yang memungkinkan pengguna ShopeePay untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Selanjutnya ada ShopeePay saldo gratis. ShopeePay menawarkan berbagai promo dan diskon yang dapat digunakan untuk mendapatkan saldo ShopeePay gratis. Lalu ada ShopeePay Reward. ShopeePay menawarkan program loyalitas yang memungkinkan pengguna ShopeePay untuk mengumpulkan poin ShopeePay dengan melakukan transaksi. Poin ShopeePay dapat digunakan dengan berbagai hadiah menarik, seperti voucher belanja, produk digital, dan cashback. Lalu ada target pasar ShopeePay. ShopeePay menargetkan pengguna Shopee
dan masyarakat umum yang ingin melakukan transaksi dengan mudah dan nyaman. ShopeePay dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi dengan mudah, nyaman, dan aman. Ada analisis sistem pada arsitektur sistem ShopeePay. ShopeePay menggunakan arsitektur cloud-based. Hal ini memungkinkan ShopeePay untuk menskalakan sistemnya dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. ShopeePay menggunakan berbagai layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS dan Google Cloud Platform atau GCP. Lalu ada analisis sistem database pada ShopeePay. ShopeePay menggunakan database relasional. Database ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, transaksi, dan merchant. ShopeePay menggunakan database MySQL atau MySQL. Lalu ada analisis sistem algoritma ShopeePay. ShopeePay menggunakan berbagai algoritma untuk mendukung fitur-fiturnya, seperti algoritma enkripsi, algoritma autentikasi, dan algoritma deteksi penipuan. Lalu ada analisis sistem keamanan ShopeePay. ShopeePay menerapkan berbagai langkah keamanan untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi, autentikasi 2 faktor, dan fraud detection. Lalu ada analisis fitur pada ShopeePay. Yang pertama, fitur transfer. Fitur transfer ShopeePay memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer antar bank, transfer sesama bank, dan transfer instan. Proses transfer antar bank di ShopeePay dilakukan dengan menggunakan sistem API atau Application Programming Interface yang menghubungkan ShopeePay dengan bank-bank mitra. Proses transfer sesama bank di ShopeePay dilakukan dengan menggunakan sistem API yang menghubungkan ShopeePay dengan sistem clearing nasional. Proses transfer instan di ShopeePay dilakukan dengan menggunakan sistem API yang menghubungkan ShopeePay dengan bank-bank mitra yang mendukung fitur transfer instan. Lalu ada analisis fitur pembayaran. Fitur pembayaran ShopeePay memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan, belanja online, dan transaksi offline. Proses pembayaran tagihan di ShopeePay dilakukan dengan menggunakan sistem API yang menghubungkan ShopeePay dengan penyedia layanan tagihan. Proses pembayaran belanja online di ShopeePay dilakukan dengan menggunakan sistem API yang menghubungkan ShopeePay dengan merchant. Proses pembayaran transaksi offline di ShopeePay dilakukan dengan menggunakan QR Code atau QRIS. Selanjutnya, analisis fitur pada fitur investasi ShopeePay. Fitur investasi ShopeePay memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di berbagai produk investasi seperti reksadana, deposito, dan emas digital. Proses investasi di ShopeePay dilakukan dengan bekerja sama dengan mitra penyedia produk investasi ShopeePay. Bekerja sama dengan mitra penyedia produk investasi. ShopeePay menyediakan platform bagi pengguna untuk melakukan transaksi investasi. ShopeePay menerapkan berbagai langkah keamanan untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi, autentikasi 2 faktor, dan fraud detection. Lalu ada analisis enkripsi. ShopeePay menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna seperti data pribadi, data transaksi, dan data akun. ShopeePay menggunakan berbagai algoritma enkripsi seperti AES, RSA, dan SHA-256. Autentikasi 2 faktor. ShopeePay menerapkan autentikasi 2 faktor
untuk meningkatkan keamanan akun pengguna. Autentikasi dua faktor mengharuskan pengguna untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke perangkat selulernya saat melakukan login atau transaksi. Fraud Detection. ShopeePay menggunakan fraud detection untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti transaksi yang tidak biasa atau akun yang dicuri. ShopeePay menggunakan berbagai algoritma fraud detection seperti machine learning dan artificial intelligence. Analisis keamanan ShopeePay. Berikut adalah beberapa analisis keamanan ShopeePay. Yang pertama ada jenis keamanan. ShopeePay menerapkan berbagai jenis keamanan, seperti keamanan data, keamanan aplikasi, dan juga keamanan jaringan. Lalu ada tingkat keamanan. ShopeePay menerapkan keamanan dengan tingkat yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Lalu ada efektivitas keamanan. ShopeePay melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas keamanan yang diterapkan. Lalu ada kesimpulan. ShopeePay menerapkan berbagai langkah keamanan yang kompleks untuk melindungi data pengguna. Langkah-langkah keamanan tersebut telah terbukti efektif dalam melindungi data pengguna dari serangan cyber. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas saya layanan analisis sistem pada layanan bank digital. Di sini saya menggunakan aplikasi SeaBank. Jadi SeaBank adalah bank digital yang diluncurkan oleh PT SeaBank Indonesia, anak perusahaan dari Sea Limited, perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara. SeaBank didirikan pada tahun 2021 sebagai rebranding dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Pada awalnya, BKE didirikan pada tahun 1991 sebagai bank konvensional. Namun, pada tahun 2016, BKE bertransformasi menjadi bank digital dengan meluncurkan fitur pembayaran ShopeePay. Pada tahun 2021, BKE resmi berganti nama menjadi SeaBank. SeaBank menawarkan berbagai fitur dan manfaat bagi pengguna, seperti transfer antar bank dan sesama bank, pembayaran tagihan, pembayaran belanja online, investasi, dan juga pinjaman. SeaBank memiliki misi untuk menyediakan layanan perbankan yang mudah, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi latar belakang SeaBank. Yang pertama ada nama, PT SeaBank Indonesia. Pendirinya adalah Sea Limited. Tahun didirikannya adalah tahun 2021 dan jenis banknya adalah bank digital. Produk dan layanannya ada transfer, pembayaran, investasi, dan pinjaman. Target pasarnya adalah masyarakat Indonesia. SeaBank telah berkembang pesat sejak diluncurkan pada tahun 2022. SeaBank telah memiliki lebih dari 60 juta pengguna aktif. Analisis sistem pada fitur SeaBank. SeaBank menawarkan berbagai fitur, seperti transfer, pembayaran, investasi, dan pinjaman. Berikut adalah analisis sistem pada fitur-fitur tersebut.
Yang pertama ada analisis sistem transfer. Fitur transfer SeaBank memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer antar bank dan sesama bank. Analisis sistem. Arsitektur sistem. SeaBank menggunakan arsitektur cloud-based karena hal ini memungkinkan SeaBank untuk menskalakan sistemnya dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. SeaBank menggunakan berbagai layanan cloud seperti Amazon Web Service, AWS, dan Google Cloud Platform atau GCP. SeaBank menggunakan database relasional. Database ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, transaksi, dan bank. SeaBank menggunakan database MySQL. SeaBank menggunakan berbagai algoritma untuk mendukung fitur-fiturnya, seperti algoritma enkripsi, algoritma autentikasi, dan algoritma deteksi penipuan. SeaBank menerapkan berbagai langkah keamanan untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi, autentikasi dua faktor, dan fraud detection. Fitur pembayaran SeaBank memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan, belanja online, dan transaksi offline. Analisis sistem pada fitur pembayaran yang pertama adalah arsitektur sistem. SeaBank menggunakan arsitektur cloud-based. Hal ini memungkinkan SeaBank untuk menskalakan sistemnya dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada investasi. Fitur investasi SeaBank memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di berbagai produk investasi, seperti reksadana, deposito, dan emas digital. Analisis sistem pada fitur investasi. Pertama, arsitektur sistem. SeaBank menggunakan arsitektur cloud-based. Hal ini memungkinkan SeaBank untuk menskalakan sistemnya dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. SeaBank menggunakan berbagai layanan cloud seperti Amazon Web Service dan Google Cloud Platform. SeaBank menggunakan database relasional. Database ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, transaksi, dan produk investasi. SeaBank menggunakan database MySQL. SeaBank menggunakan berbagai algoritma untuk mendukung fitur-fiturnya seperti algoritma enkripsi, algoritma autentikasi, dan algoritma deteksi penipuan. Itu ada fitur pinjaman. Fitur pinjaman SeaBank memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman, modal usaha, dan pinjaman pendidikan. Analisis sistem keamanan aplikasi SeaBank. SeaBank adalah bank digital yang menawarkan berbagai fitur dan layanan, seperti transfer, pembayaran, investasi, dan pinjaman. Untuk melindungi data pengguna, SeaBank menerapkan berbagai langkah keamanan seperti enkripsi. SeaBank menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna seperti data pribadi, data transaksi, dan data akun. Autentikasi dua faktor. SeaBank menerapkan autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan pengguna. Fraud detection. SeaBank menggunakan fraud detection untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti transaksi yang tidak biasa atau akun yang dicuri. Mungkin itu saja review tugas 2, yaitu identifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan meninjau layanan bank digital dan layanan fintech yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan mereview tugas ketiga, yaitu analisis proses bisnis pada sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding dengan meninjau salah satu layanan legal yang ada di Indonesia.
Pada sistem peer-to-peer lending, saya menggunakan Amarta. Model bisnis Amarta. Amarta adalah platform peer-to-peer lending yang menghasilkan pendapatan dari dua sumber utama. Yang pertama ada biaya administrasi. Amarta mengenakan biaya administrasi sebagai Amarta mengenakan biaya administrasi sebesar 1% dari nilai pinjaman kepada peminjam. Pendapatan berbasis komisi. Amarta mendapatkan komisi dari pemberi pinjaman sebesar 1% dari bunga pinjaman yang diterima oleh peminjam. Baik, yang selanjutnya ada proses pendaftaran pada aplikasi Amarta. Untuk mendaftar sebagai peminjam di Amarta, calon peminjam harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun. Yang ketiga, memiliki penghasilan tetap. Yang keempat, memiliki usaha mikro atau kecil. Untuk mendaftar sebagai pemberi pinjaman di Amarta, calon pemberi pinjaman harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, merupakan warga Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun. Yang ketiga, memiliki rekening bank. Selanjutnya ada target pasar. Amarta menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Analisis keuntungan dan kerugian. Keuntungan sistem peer-to-peer lending bagi peminjam adalah dapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat, bunga pinjaman yang lebih rendah daripada lembaga keuangan tradisional, proses pengajuan pinjaman yang transparan dan akuntabel. Keuntungan sistem peer-to-peer lending bagi pemberi pinjaman adalah dapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, berikan dampak positif kepada masyarakat. Kerugian sistem peer-to-peer lending bagi peminjam adalah resiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan tradisional, biaya administrasi yang relatif tinggi. Kerugian sistem peer-to-peer lending bagi pemberi pinjaman adalah risiko gagal bayar dari peminjam, kesulitan untuk mendapatkan pengembalian dana jika peminjam gagal bayar. Kemitraan. Amarta bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, bank, dan lembaga keuangan lainnya, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan. Dampak sosial. Amarta telah membantu jutaan orang di Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Amarta menggunakan metode penilaian kredit yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada evaluasi data. Amarta mengumpulkan data dari peminjam, termasuk data pribadi, data usaha, dan data keuangan. Analisis kredit. Amarta menggunakan data yang dikumpulkan untuk menilai risiko kredit peminjam. Keputusan kredit. Amarta akan memberikan keputusan kredit kepada peminjam berdasarkan hasil analisis kredit. Penentuan suku bunga. Suku bunga pinjaman di Amarta ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, risiko kredit peminjam. Yang kedua, lama peminjam. Yang ketiga, jumlah pinjaman. Pengelolaan pinjaman. Proses pengajuan, pencairan, dan pengelolaan pinjaman di Amarta dilakukan sebagai berikut. 1. Pengajuan pinjaman. Peminjam mengajukan pinjaman melalui aplikasi Amarta.
Yang kedua, penilaian kredit. Amarta melakukan penilaian kredit terhadap pengajuan pinjaman. Yang ketiga, pencairan pinjaman. Jika pengajuan pinjaman disetujui, Amarta akan mencairkan pinjaman kepada peminjam. Yang keempat, pengelolaan pinjaman. Amarta akan mengelola pinjaman termasuk penagihan angsuran dan penanganan kredit macet. Manajemen risiko. Amarta mengelola risiko terkait dengan pemberian pinjaman seperti risiko kredit dan risiko operasional dengan cara yang pertama melakukan penilaian kredit yang ketat. Yang kedua, melakukan monitoring kredit secara berkala. Dan yang ketiga, memiliki tim khusus untuk menangani kredit macet. Kepatuhan hukum. Amarta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri peer-to-peer lending di Indonesia, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen. Amarta menyediakan perlindungan konsumen bagi peminjam dan pemberi pinjaman dalam hal ketidakmampuan bayar atau insiden lainnya dengan cara memiliki asuransi kredit dan juga memiliki tim khusus untuk menangani pengaduan konsumen. Keamanan data. Amarta melindungi data pribadi dan keuangan para pengguna dengan cara yang pertama, menggunakan sistem keamanan yang mutakhir. Yang kedua, melakukan enkripsi data. Dan yang ketiga, memiliki kebijakan privasi yang ketat. Pemasaran dan akuisisi nasabah. Amarta memperoleh dan mempertahankan pelanggan dengan cara yang pertama, melakukan promosi melalui berbagai media, termasuk media sosial, iklan online, dan acara offline. Membangun hubungan yang baik dengan peminjam dan pemberi pinjaman. Yang selanjutnya saya akan menganalisis sistem crowdfunding yaitu kitabisa.com. Pertama, model bisnis. Kitabisa.com menghasilkan pendapatan dari dua sumber utama. Yang pertama, biaya transaksi. Kitabisa.com mengenakan biaya transaksi sebesar 5% dari dana yang terkumpul kepada penggalang dana. Pendapatan berbasis komisi. Kitabisa.com mendapatkan komisi dari mitra merchant sebesar 10% dari penjualan yang dilakukan melalui platform kitabisa.com. Fitur-fitur tambahan. Kitabisa juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti donasi langsung. Pendana dapat mendonasikan dana secara langsung ke penerima dana tanpa harus melalui proyek penggalan dana. Komunitas. Kitabisa memiliki komunitas yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berbagai informasi dan pengalaman tentang crowdfunding. Pembelajaran. Kitabisa menyediakan berbagai materi pembelajaran tentang crowdfunding seperti artikel, video, dan webinar. Proses pendaftaran dan penggalan dana. Untuk mendaftar sebagai penggalang di dana
penggalang dana di kitabisa.com, calon penggalang dana harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, memiliki rekening bank. Untuk memulai penggalangan dana, penggalang dana harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat akun di kitabisa.com. Yang kedua, membuat proyek penggalangan dana. Yang ketiga, mengatur target dana dan tenggat waktu. Sebagai contoh, penggalang bisa mengatur target dana, contohnya 1 miliar, dan tenggat waktu bisa sekitar 3 bulan atau 6 bulan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempublikasikan proyek penggalangan dana. Biasanya setelah mempublikasikan proyek penggalangan dana, penggalang dana akan mempromosikannya di berbagai sosial media untuk mengajak orang-orang untuk melakukan penggalangan dana. Jenis proyek. Kitabisa.com menerima berbagai jenis proyek, termasuk proyek sosial. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti proyek pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua ada proyek kemanusiaan. Proyek yang bertujuan untuk membantu korban bencana alam, bencana sosial, atau kebutuhan mendesak lainnya. Proyek kreatif. Proyek kreatif adalah proyek yang bertujuan untuk mewujudkan ide atau kreatif seperti proyek film, musik, dan buku. Lalu ada proyek bisnis. Proyek yang bertujuan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, seperti proyek crowdfunding untuk produk atau layanan baru. Keterlibatan komunitas. Kitabisa.com mendorong partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana dengan cara yang pertama, menyediakan fitur berbagi sosial untuk mempromosikan proyek penggalangan dana. Yang kedua, mengadakan acara-acara offline untuk meningkatkan kesadaran tentang crowdfunding. Yang ketiga, bekerja sama dengan mitra untuk meningkatkan visibilitas proyek penggalangan dana. Selanjutnya ada pengumpulan dana. Dana dikumpulkan dari para pendana melalui metode transfer bank, kartu kredit, dan uang tunai. Penggalangan dana akan ditutup jika target dana tercapai atau jika tenggat waktu terlampaui. Misalnya ada penyaluran dana. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada penerima dana atau proyek setelah dikurangi biaya transaksi dan biaya operasional. Kitabisa.com menyediakan laporan transparansi untuk memberikan informasi tentang penggunaan dana yang terkumpul.
Pengawasan dan verifikasi. Kitabisa.com memiliki tim yang bertugas untuk mengawasi dan memverifikasi proyek penggalangan dana. Tim ini akan memastikan bahwa proyek yang diposting dan dana yang dikumpulkan adalah sah dan sesuai dengan tujuan yang diumumkan. Lalu ada keamanan dan perlindungan data. Kitabisa.com menggunakan sistem keamanan yang mutakhir untuk melindungi data pribadi dan keuangan pengguna. Kitabisa.com juga memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna. Kepatuhan hukum. Kitabisa.com mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri crowdfunding di Indonesia, termasuk yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya ada dampak sosial. Kitabisa.com mengukur dampak sosial dari proyek-proyek yang didanai melalui platform mereka dengan cara yang pertama, melakukan survei terhadap penerima dana atau proyek. Yang kedua, mengumpulkan data dari mitra dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, melakukan analisis data untuk mengukur dampak sosial. Yang keempat, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara peer-to-peer lending dan crowdfunding. Perbandingan utama antara peer-to-peer lending dan crowdfunding adalah pada tujuannya. Peer-to-peer lending bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, sedangkan crowdfunding bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk suatu proyek atau tujuan tertentu. Yang pertama di sini ada beberapa perbandingan yang akan saya jelaskan. Pertama, aspek tujuan pada peer-to-peer lending dan crowdfunding. Jadi tujuan pada peer-to-peer lending ini memberikan pinjaman, sedangkan crowdfunding ini untuk mengumpulkan dana. Lalu aspek target pasar, peer-to-peer lending memiliki target pasar yaitu peminjam, sedangkan crowdfunding yaitu pendana. Lalu aspek jenis proyek. Aspek jenis proyek pada peer-to-peer lending adalah pinjaman. Dan crowdfunding adalah berbagai proyek seperti sosial, kemanusiaan, kreatif, dan bisnis. Lalu ada aspek mekanisme kerja. Peminjam mengajukan pinjaman selanjutnya ada aspek mekanisme kerja pada peer-to-peer lending. Peminjam mengajukan pinjaman kepada platform peer-to-peer lending, kemudian dana dari pemberi pinjaman akan dikumpulkan dan disalurkan kepada peminjam. Lalu aspek mekanisme kerja crowdfunding yaitu pendana memberikan dana kepada proyek yang diminati, kemudian dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Sebagai contoh,
Pendana memberikan dana kepada proyek film yang nantinya dana tersebut akan dibeli untuk membeli properti untuk kebutuhan film dan juga untuk membayar aktor-aktor. Lalu aspek dampak sosial pada peer-to-peer lending. Aspek dampak sosial pada peer-to-peer lending yaitu dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan. Dan pada crowdfunding yaitu dapat membantu mewujudkan berbagai tujuan sosial, kemanusiaan, kreatif, dan bisnis. Sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi. Teknologi informasi telah memudahkan proses penyaluran pinjaman dan pengumpulan dana melalui platform peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang kedua, kenaikan kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Hal ini mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam crowdfunding. Lalu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada rekomendasi. Pemerintah dan masyarakat dapat mengembangkan sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding dengan cara yang pertama, meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat perlu memiliki literasi keuangan yang memadai agar dapat memahami risiko dan manfaat dari sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang kedua, memperkuat regulasi. Regulasi yang kuat diperlukan untuk melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding yang sehat. Lalu ada meningkatkan kerjasama. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk mengembangkan sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding secara lebih luas. Mungkin itu saja review review tugas, yaitu tugas 3. Karena masih ada sisa waktu, mungkin selanjutnya saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga memenuhi waktu sesuai ketentuan. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu centralized finance. Centralized finance adalah model keuangan yang beroperasi melalui lembaga keuangan pusat seperti bank, lembaga keuangan tradisional, dan perusahaan asuransi. Dalam centralized finance, layanan keuangan disediakan dan diatur oleh entitas sentral yang bertindak sebagai perantara antara pemilik aset dan peminjam, serta mengelola semua transaksi keuangan.
Lalu ada decentralized finance atau DeFi. Decentralized finance adalah ekosistem keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai layanan keuangan tanpa perantara tradisional seperti bank atau perusahaan asuransi. Ini mencakup pinjaman, pertukaran mata uang digital, pertanian hasil, dan produk keuangan lainnya yang dapat diakses melalui smart contract di blockchain. Meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk semua orang dan menghilangkan kebutuhan untuk perantara pusat. Selanjutnya, saya akan membahas uang dan teks. Uang terdiri dari dua, yaitu easy money dan hard money. Lalu ada evolusi uang. Pertama itu barter, selanjutnya ada uang barang. Lalu ada uang logam dan kertas, uang giral, yang terakhir uang elektronik. Lalu saya akan bahas sejarah perkembangan uang. Pada tahun 9000 sebelum Masehi, manusia purba menukar barang yang mereka punya dengan barang-barang yang mereka incar. Barter pertama kali dilakukan di Egypt. Lalu pada tahun 600 sebelum Masehi, yaitu uang koin. Mata uang resmi pertama kali dicetak oleh Raja Alyattes dari Lydia di Turki modern. Berkembang di perdagangan seluruh Mediterania. Selanjutnya pada tahun 1290 ada uang kertas. Perjalanan Marco Polo ke Cina memperkenalkan gagasan uang kertas kepada orang Eropa. Uang kertas dapat diproduksi massal karena tidak terbuat dari logam dan emas. Lalu pada tahun 1860 muncul e-money. Western Union mempelopori e-money dengan transfer dana elektronik melalui telegram. Lalu pada tahun 1946, John Higgins menemukan kartu Charged, kartu kredit pertama. Lalu pada tahun 1999, bank-bank Eropa menawarkan perbankan mobile. Pada tahun 2008, kartu pembayaran tanpa henti dikeluarkan di Inggris untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 2014, permintaan uang yang terus-menerus agar bisnis berdagang dengan mudah. Inovasi baru terus-menerus diperkenalkan dan disempurnakan. Setelah e-money ada QR-Code. QR-Code adalah fitur yang ada di BCA Mobile dan Sakuku sebagai solusi transfer dengan teknologi QR atau Quick Response. Kita dapat dengan mudah melakukan transaksi transfer antar sesama pengguna aplikasi tanpa harus menghafal nomor rekening.
Lalu ada sistem perbankan, yaitu skema operasional bank, bank syariah versus bank konvensional. Untuk bank syariah, dari bank lalu mengirimkan pendapatan ke nasabah debitur. Lalu si nasabah debitur ini menerima bunga kredit tetap. Selanjutnya ada sistem perbankan, yaitu skema operasional bank syariah versus bank konvensional. Untuk bank syariah, deposan melakukan penghimpunan dana kepada bank, lalu deposan ini mendapatkan pembayaran bagi hasil, tergantung pendapatan atau hasil yang diterima. Lalu peminjam atau nasabah debitur akan menerima pendapatan margin atau bagi hasil. Untuk bank konvensional, si deposan akan membayar bunga deposito tetap, namun tidak ada pengaruh pendapatan yang diterima. Lalu peminjam akan menerima bunga kredit tetap. Selanjutnya saya akan bahas 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Ciri-cirinya adalah wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar, melaporkan, dan menentukan besaran pajaknya. Lalu ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Ciri-cirinya adalah besaran pajak dan perhitungannya dilakukan oleh petugas pajak. Lalu ada withholding system. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang besarannya dihitung oleh pihak ketiga, seperti HRD, suatu perusahaan yang mengurus pajak para karyawannya. Ciri-cirinya adalah wajib pajak harus melampirkan surat setoran pajak atau SSP pada surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunannya. Selanjutnya saya akan membahas evolusi sistem pembayaran. Yang pertama barter, yaitu pada zaman prasejarah. Lalu ada uang komoditas atau Mesopotamia pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Lalu ada uang kerang, yaitu di Pasifik pada tahun 1200 sebelum Masehi. Lalu ada uang logam di tahun 700 sampai 500 sebelum Masehi. Selanjutnya ada legal tender pada tahun 600 sebelum Masehi. Lalu uang kulit pada tahun 100 sebelum Masehi. Uang kertas pada tahun 900 sampai 1000. Uang kertas bank sentral pada tahun 1661. Transfer dana elektronis pada tahun 1661. Kartu kredit pada tahun 1920. ATM pada tahun 1960. EFT POS pada tahun 1981. Internet banking pada tahun 1999, mobile banking pada tahun 1999, contactless card pada tahun 2008, dan Bitcoin pada tahun 2014.
tahapan pemrosesan izin bagi calon penyelenggara jasa sistem pembayaran. Alur pemrosesan perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran. Yang pertama, pengajuan permohonan pre-konsultatif meeting melalui sistem e-licensing Bank Indonesia. Yang kedua, penyampaian kelengkapan dokumen melalui sistem e-licensing Bank Indonesia. Yang ketiga, pemeriksaan kelengkapan dokumen secara administratif. Yang keempat, analisis keuangan dokumen secara substantif. Yang kelima, pemeriksaan lokasi atau on-site visit. Yang keenam, pemberian izin atau penolakan izin. Sini ada mobile payment. Yang pertama itu payment gateway seperti Airpay Loket, Kodapay, Doku, etupay.co.id, EasyPay, SPay, Fast and Pay, FastPay, FinPay, FirstPay, HelloPay, iPayMu, Kartuku, NicePay, Omise, DadiPay, VeryTrans. Lalu ada mobile wallet. Mobile wallet tipe bank ada rekening ponsel, Mandiri, eCash, Mega Virtual. Untuk telco ada dompetku, FlexiCash, XL Tuno. Lalu ada yang lainnya seperti Alipay, Doku, GoPay, Grab, Sky, Mobile Money. Lalu ada jenis-jenis crowdfunding, yaitu ada donation based, reward based, equity based, atau lending based. Selanjutnya saya akan membahas blockchain. Pertama-tama, mari kita bayangkan blockchain sebagai buku besar digital yang aman dan terdesentralisasi. Ini seperti buku catatan yang mencatat semua transaksi, tapi dalam bentuk digital. Setiap transaksi disimpan dalam blok yang saling terhubung, seperti rantai. Ini memastikan keamanan dan integritas data. Ketika seseorang melakukan transaksi, misalnya mengirim uang dalam bentuk cryptocurrency, transaksi ini dicatat dalam blok terbaru, dan kemudian jaringan blockchain yang terdistribusi akan memverifikasi transaksi ini melalui proses yang disebut konsensus. Jaringan blockchain ini terdiri dari banyak komputer atau node yang bekerja sama. Mereka memverifikasi transaksi dan mencapai kesepakatan tentang keabsahannya. Ini membuat data di blockchain sangat aman dan sulit dimanipulasi. Selanjutnya saya akan membahas foreign exchange atau forex. Forex adalah singkatan dari foreign exchange, yang berarti pertukaran mata uang asing. Ini adalah pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Dalam perdagangan forex, kita dapat membeli satu mata uang dan menjual yang lain. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Selanjutnya ada financial technology atau fintech. Fintech atau teknologi keuangan
adalah tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Dari aplikasi pembayaran seluler hingga platform pinjaman daring. Fintech telah menghadirkan berbagai layanan yang lebih praktis dan efisien untuk semua orang. Salah satu aspek menarik dari fintech adalah platform pinjaman online. Mereka memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan akses ke peminjaman tanpa perlu melalui proses panjang di bank tradisional. Jadi itulah pengantar singkat tentang fintech. Ini adalah revolusi dalam dunia keuangan yang telah mengubah cara kita mengelola uang. Selanjutnya, saya akan membahas bank digital. Bank digital sebagian besar adalah bank tanpa kantor atau fisik. Semua transaksi dan layanan mereka dapat diakses secara online melalui komputer atau aplikasi seluler. Mereka hadir sebagai solusi keuangan modern yang memungkinkan kita mengelola uang kita dengan lebih efisien. Selanjutnya, saya akan membahas peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah tentang menghilangkan perantara dalam pemberian pinjaman. Di sini, peminjam dan investor bertemu di platform online khusus yang bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi kesepakatan. Peminjam memulai dengan mengajukan permohonan pinjaman mereka melalui platform peer-to-peer lending. Platform ini akan melakukan evaluasi kredit untuk menentukan risiko peminjam. Jadi itu adalah gambaran singkat tentang peer-to-peer lending. Ini adalah konsep yang telah mengganggu dunia keuangan dengan memberikan alternatif dalam hal pinjaman dan investasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang crowdfunding.
Jadi crowdfunding adalah cara inovatif untuk mengumpulkan dana dari banyak orang yang percaya pada suatu proyek atau ide. Ini dilakukan secara online melalui platform crowdfunding yang khusus. Ada beberapa jenis crowdfunding, termasuk crowdfunding donasi, crowdfunding reward, crowdfunding pinjaman, dan crowdfunding ekuitas. Seiring perkembangan teknologi, crowdfunding telah menjadi sarana yang kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif, proyek bisnis, atau tujuan sosial. Ini tidak hanya membantu mereka yang mencari dana, tapi juga memberi peluang kepada individu atau berpartisipasi dalam proyek yang mereka dukung. Mungkin itu saja gambaran singkat dari crowdfunding. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem investasi. Jadi, apa itu investasi? Investasi merupakan melakukan sesuatu tindakan di waktu saat ini dengan harapan untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak di masa yang akan datang. Tingkat resiko investasi. Di sini ada tabungan dengan tingkat resiko yang rendah dengan imbal hasil yang cukup dan rendah juga. Deposito dengan tingkat risiko yang di atas dari tabungan dan juga imbal hasil yang di atas dari tabungan. Lalu ada obligasi negara dan dia memiliki risiko yang lumayan dan imbal hasil dan juga lumayan. Lalu ada yang mendapatkan imbal hasil tinggi, di sini ada saham sebagai contoh. Namun risikonya juga tinggi. Saya akan menjelaskan klasifikasi risiko. Yang pertama, instrumen kripto, yaitu memiliki risiko tinggi. Lalu ada forex dengan risiko tinggi, saham dengan risiko tinggi, peer-to-peer lending menengah, obligasi menengah, reksadana rendah, logam mulia rendah, dan deposito juga rendah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem transfer uang. Yang pertama ada transfer LLG atau lalu lintas giro. Yang pertama itu penjual ke Tuan Darmawan atau pembeli, lalu pembeli ke penjual, lalu penjual ke suatu bank, lalu dari bank ini ke lembaga clearing atau Bank Indonesia, dari Bank Indonesia ke bank lainnya, ke pembeli, setelah ke pembeli, balik lagi ke bank, lalu ke lembaga clearing Indonesia atau Bank Indonesia, lalu ke Bank Exchange Jakarta, lalu ke penjual kembali.
Lalu ada mekanisme BI RTGS. Yang pertama, nasabah datang ke bank untuk transfer. Lalu petugas melakukan input transaksi. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan settlement. Lalu, bank penerima memindahkan dana ke rekening tujuan. Lalu, dana diterima oleh nasabah. Sini ada beberapa layanan Bank Indonesia, yaitu layanan BI Fast atau biaya transfer lebih murah. Bank Indonesia berencana meluncurkan BI Fast pada Desember mendatang. Ini data pada tahun 2021. Yaitu memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia selama 24 jam. Lalu membuat tarif transfer antar bank jadi lebih murah. Lalu menetapkan batas maksimal nominal transaksi BI Fast secara bertahap. Tahap awal sampai dengan 250 juta per transaksi. Dan juga Bank Indonesia menetapkan 22 bank calon peserta batch 1 pada Desember 2021. 22 bank calon peserta batch pertama pada Desember 2021. Yang pertama ada Bank BTN, yang kedua ada DBS, yang ketiga ada Permata Bank, yang keempat ada Bank Mandiri, yang kelima ada Danamon, yang keenam ada SIM Niaga, yang ketujuh ada BCA, yang kedelapan ada HSBC, yang kesembilan ada UOB, yang kesepuluh ada Bank Mega, yang kesebelas ada BNI, yang ke-12 BSI atau Bank Syariah Indonesia, yang ke-13 ada Bank BRI, 14 ada OCBC Bank, yang ke-15 ada BTN Syariah, yang ke-16 Permata Bank Syariah, yang ke-17 SIM Niaga Syariah, yang ke-18 Danamon Syariah, yang ke-19 BCA Syariah, ke-20 ada Bank Sinarmas, 21 ada Citibank, yang kedua-dua ada BWS atau Bank Wonder. Tidak tahu. Sini saya akan menuliskan kenapa sih kita butuh LLG atau RTGS. Yang pertama ada waktu proses. LLG ini memiliki waktu proses 2-3 hari, sedangkan RTGS memiliki 3-4 jam. Sedangkan sarana layanan LLG berada di kantor cabang, internet banking, mobile banking. Dan RTGS ada kantor cabang, internet banking, mobile banking. Dan eksekutornya keduanya sama-sama dari Bank Indonesia, namun batas minimum per transaksi LLG adalah 10.000 dan RTGS adalah 100 juta. Batas maksimum per transaksi yaitu pada LLGS yaitu 99.999.999 rupiah. Pada RTGS tergantung limit transaksi pada masing-masing bank. Kalau ada biaya transaksi 2.900 sampai 15.000, sedangkan RTGS 25.000 hingga 50.000. Sini saya akan menjelaskan cara transaksi remittance pada Bank BNI Mobile.
Yang pertama, buka aplikasi BNI Mobile Banking dan masuk, lalu pilih menu transfer. Selanjutnya, pilih menu International Remittance. Setelah membaca syarat dan ketentuan, klik lanjut. Isi data remittance, nomor rekening, debit, negara tujuan, bank tujuan, nomor rekening tujuan atau IBAN, dan nama dan alamat penerima. Lalu pilih mata uang US dollar, euro, Singapore dollar, Australian dollar, beban ongkos bank koresponden dan tujuan transaksi. Selanjutnya, nasabah akan dialihkan ke halaman validasi dan input password transaksi. Klik lanjut dan transaksi remittance akan diproses. Sebelum mentransfer uang, kita bisa mengecek rekening pada website cekrekening.id. Dan juga kita bisa melakukan pelaporan pada rekening yang kita anggap penipu. Ini kita juga harus berhati-hati pada pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal atau rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan sejak 2018 telah memblokir atau menutup 3.193 aplikasi atau website pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat waspada pinjaman online melalui SMS atau WhatsApp karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal. OJK menghimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi terdaftar atau berizin OJK, serta selalu untuk cek legalitas pinjol ke kontak 157/WhatsApp 081157157157. OJK akan hanya menggunakan pinjaman online resmi terdaftar atau berizin OJK serta selalu untuk cek legalitas pinjol. OJK akan menindak tegas perusahaan pinjaman online legal yang melakukan tindakan penagihan debt collector secara tidak beretika. Saya akan memberikan atau menjelaskan ciri-ciri pinjaman online ilegal atau rentenir online. Yang pertama itu tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Yang kedua, penawaran menggunakan SMS atau WA. Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4% per hari. Biaya tambahan lainnya tinggi, bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman. Jangka waktu pelunasan singkat, tidak sesuai kesepakatan. Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, dan video, lokasi, dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar. Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Dan juga saya akan memberikan tips menghindari pinjaman online ilegal. Yang pertama, tidak mengklik tautan atau menghubungi kontak yang ada pada SMS atau WA penawaran pinjol ilegal. Yang kedua, jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS atau WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa angsuran. Jika menerima SMS atau WA penawaran pinjol ilegal, segera langsung dihapus dan blokir nomor tersebut. Lalu bisa dicek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman. Pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman.
Jika bermasalah dengan pinjaman online ilegal, segera laporkan ke kepolisian untuk proses hukum. Dan Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran. Mungkin itu saja review tugas dan review materi pada mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.